Assalamualaikum teman-teman, ngerangkum materi lagi yuk. Materi kali ini tentang asuhan bayi baru lahir normal. Tapi sebelum ke materi, jangan lupa di subscribe dulu ya. Bayi baru lahir normal adalah bayi yang lahir dalam presentasi belakang kepala melalui vagina tanpa memakai alat pada usia kehamilan genap 37 minggu sampai 42 minggu dengan berat badan lahir 2.500 sampai 4.000 gram dengan nilai Apgar lebih dari 7 dan tanpa cacat bawaan. Bayi baru lahir sangat rentan terhadap infeksi yang disebabkan oleh paparan atau kontaminasi mikroorganisme selama proses persalinan berlangsung, namun beberapa saat setelah lahir. Beberapa mikroorganisme harus diwaspadai karena dapat ditularkan lewat percikan darah dan cairan tubuh, misalnya HIV, hepatitis B, dan hepatitis C. Sebelum menangani bayi baru lahir, pastikan penolong persalinan telah melakukan upaya pencegahan infeksi. Manajemen bayi baru lahir normal, jaga kehangatan, bersihkan jalan napas, pemantauan tanda bahaya, klem potong dan ikat tali pusat tanpa membubuhi apapun kira-kira 2 menit setelah bayi lahir, melakukan inisiasi menyusu dini atau IMD, beri suntikan vitamin K 1 mg intramuskular di paha kiri anterolateral setelah IMD. Beri salep mata antibiotik 1% pada kedua mata. Pemeriksaan fisik, beri imunisasi hepatitis B, IM di paha kanan anterolateral kira-kira 1-2 jam setelah pemberian vitamin K. Lanjut ke adaptasi bayi baru lahir. Adaptasi bayi baru lahir adalah adaptasi terhadap kehidupan keluar rahim. Periode ini dapat berlangsung sehingga 1 bulan atau lebih setelah kelahiran untuk beberapa sistem tubuh bayi. Transisi paling nyata dan cepat terjadi pada sistem pernapasan dan sirkulasi, sistem kemampuan mengatur suhu, dan dalam kemampuan mengambil dan menggunakan glukosa. Selanjutnya, tentang Apgar Score, nilai Apgar tidak digunakan sebagai dasar keputusan untuk tindakan resusitasi. Penilaian BBL harus dilakukan segera, sehingga keputusan resusitasi tidak didasarkan pada penilaian Apgar. Apgar Score dapat digunakan untuk menilai kemajuan kondisi BBL pada saat 1 menit dan 5 menit setelah kelahiran. Setelah melakukan penilaian dan memutuskan bahwa bayi baru lahir perlu resusitasi, segera lakukan tindakan yang diperlukan. Penilaian Apgar Score yang pertama yaitu warna kulit. Jika seluruh tubuh biru dan putih, nilainya 0, badan merah ekstremitas biru nilainya 1, seluruh tubuh kemerah-merahan nilainya 2. Yang kedua nadi, jika tidak ada 0, jika kurang dari 100 kali per menit nilainya 1, jika lebih 100 kali per menit nilainya 2. Yang ketiga, reaksi terhadap rangsangan. Jika tidak ada, nilainya 0. Jika perubahan mimik atau menyeringai, nilainya 1. Jika bersin atau menangis atau batuk, nilainya 2. Yang keempat, tonus otot. Jika lumpuh atau tidak ada, nilainya 0. Ekstremitas sedikit fleksi, nilainya 1. Gerakan aktif atau ekstremitas fleksi, nilainya 2. Yang kelima, pernapasan. Jika tidak ada, nilainya 0. Jika lemah dan tidak teratur, nilainya 1. Jika menangis kuat dan keras, nilainya 2. Lanjut ke asuhan bayi baru lahir. Yang pertama, pencegahan infeksi. Yang kedua, penilaian segera setelah lahir. Penilaian meliputi apakah bayi cukup bulan, apakah air keturban jernih dan tidak bercampur mekonium, apakah bayi menangis atau bernapas tidak menggap-menggap, apakah tonus otot bayi baik, atau bayi bergerak aktif. Yang ketiga, pencegahan kehilangan panas. Bayi baru lahir dapat mengalami kehilangan panas tubuhnya melalui proses konduksi, konveksi, radiasi, dan evaporasi. Segera setelah bayi lahir, upayakan untuk mencegah hilangnya panas dari tubuh bayi. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengeringkan tubuh bayi, letakkan bayi di dada ibu, selimuti bayi, terutama bagian kepala dengan kain yang kering. Tunggu minimal hingga 6 jam setelah bayi lahir untuk memandikan bayi. Jangan mandikan bayi sebelum suhu tubuhnya stabil. Tempatkan bayi di lingkungan yang hangat.
Yang keempat, perawatan tali pusat. Mengikat tali pusat dengan terlebih dahulu mencelupkan tangan yang masih menggunakan sarung tangan ke dalam larutan klorin 0,5% untuk membersihkan darah dan sekresi tubuh lainnya. Bilas tangan dengan air matang, disinfeksi tingkat tinggi, dan keringkan tangan tersebut dengan handuk atau kain bersih dan kering. Ikat puntung tali pusat sekitar 1 cm dan pusat bayi dengan menggunakan benang disinfeksi tingkat tinggi. Klem plastik tali pusat. Jika menggunakan benang tali pusat, lingkarkan benang di sekeliling puntung tali pusat dan lakukan pengikatan kedua dengan simpul kunci di bagian tali pusat pada hasil yang berlawanan. Lepaskan klem penjepit tali pusat dan letakkan di dalam larutan klorin 0,5%. Setelah selesai, selimuti ulang bayi dengan kain bersih dan kering. Pastikan bahwa bagian kepala bayi tertutup dengan baik. Yang kelima, inisiasi menyusu dini atau IMD. Bayi harus mendapatkan kontak kulit dengan kulit ibunya segera setelah lahir selama kurang lebih 1 jam. Bayi harus menggunakan naluri alamiahnya untuk melakukan IMD. Yang keenam, pemberian ASI. Pastikan bahwa pemberian ASI dimulai dalam waktu 1 jam setelah bayi lahir. Jika mungkin, anjurkan ibu untuk memeluk dan mencoba untuk menyusukan bayinya segera setelah tali pusat diklem dan dipotong. Beri dukungan dan bantu ibu untuk menyusukan bayinya. Keuntungan pemberian ASI yaitu merangsang produksi air susu ibu, memperkuat refleks menghisap bayi, memberikan kekebalan pasif segera kepada bayi melalui kolostrum, dan merangsang kontraksi uterus. Yang ketujuh, pencegahan infeksi mata. Salep atau tetes mata untuk pencegahan infeksi mata diberikan setelah proses IMD dan bayi selesai menyusu. Salep mata atau tetes mata tersebut mengandung tetrasiklin 1% atau antibiotika lain. Upaya pencegahan infeksi mata kurang efektif jika diberikan lebih dari 1 jam setelah kelahiran. Lanjut, pemberian vitamin K. Untuk mencegah terjadinya perdarahan karena defisiensi vitamin K pada bayi baru lahir, lakukan hal-hal seperti semua bayi baru lahir normal dan cukup bulan perlu diberi vitamin K per oral 1 mg per hari. Bayi resiko tinggi diberi vitamin K parental dengan dosis 0,5 sampai 1 mg IM di paha kiri. Yang kesembilan, pemberian imunisasi. Imunisasi hepatitis B bermanfaat untuk mencegah infeksi hepatitis B terhadap bayi, terutama jalur penularan melalui ibu kepada bayi. Imunisasi ini diberikan 1 jam setelah pemberian vitamin K pada saat bayi baru berumur 2 jam. Terakhir, pemeriksaan bayi baru lahir. Pemeriksaan bayi baru lahir dapat dilakukan 1 jam setelah kontak kulit ke kulit. Pemeriksaan ini meliputi pemeriksaan antropometri. Tanda-tanda bahaya pada bayi baru lahir. Yang pertama, tidak mau menyusu atau memuntahkan semua yang diminum. Yang kedua, kejang. Yang ketiga, bayi lemah bergerak jika dipegang, sesak napas, bayi merintih, pusar kemerahan sampai dinding perut, demam, suhu tubuh bayi lebih dari 37,5 atau teraba dingin, suhu tubuh kurang dari 36,5. Mata bayi benanah banyak dan dapat menyebabkan bayi buta, bayi diare, mata cekung, tidak sadar jika kulit perut dicubit akan kembali lambat, dan kulit terlihat kuning. Lanjut ke pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir. Yang pertama, lihat postur, tonus, dan aktivitas. Keadaan normalnya, posisi tungkai dan lengan fleksi, bayi sehat akan bergerak aktif. Lihat kulit, keadaan normalnya wajah, bibir, dan selaput lendir dada harus berwarna merah muda tanpa adanya kemerahan atau bisul. Yang ketiga, hitung pernapasan dan lihat tarikan dinding dada ke dalam ketika bayi sedang tidak menangis. Frekuensi napas normal 40-60 kali per menit, tidak ada tarikan dinding dada bawah yang dalam. Yang keempat, hitung denyut jantung dengan meletakkan stetoskop di dada kiri setinggi apes cordis. Keadaan normalnya, frekuensi denyut jantung normal 120-160 kali per menit. Yang kelima, lakukan pengukuran suhu ketiak dengan termometer. Suhu normal adalah 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Yang keenam, lihat dan raba bagian kepala. Keadaan normalnya, bentuk kepala terkadang asimetris karena penyesuaian pada saat proses persalinan. Umumnya hilang dalam 48 jam. Ubun-ubun besar rata atau tidak membonjol cembung, dapat sedikit membonjol saat bayi menangis.
Yang ketujuh, lihat mata, keadaan normalnya tidak ada kotoran atau sekret. Kedelapan, lihat bagian dalam mulut dengan cara memasukkan satu jari yang menggunakan sarung tangan ke dalam mulut dan raba langit-langit. Keadaan normalnya, bibir, gusi, langit-langit, utuh dan tidak ada bagian yang terbelah. Nilai kekuatan isap bayi akan menghisap kuat jari pemeriksa. Pemeriksaan ke-9 yaitu lihat dan teraba perut bayi datar dan teraba lemas. Pemeriksaan ke-10, lihat tali pusat, keadaan normalnya, tidak ada perdarahan, pembengkakan, nanah, bau yang tidak enak pada tali pusat atau kemerahan sekitar tali pusat. Pemeriksaan ke-11, lihat punggung dan raba tulang belakang. Keadaan normalnya, kulit terlihat utuh, tidak terdapat lubang dan benjolan pada tulang belakang. Pemeriksaan ke-12, cek lubang anus, hindari memasukkan alat atau jari dalam memeriksa anus. Tanyakan pada ibu apakah bayi sudah buang air besar. Keadaan normalnya, apabila bayi telah mengeluarkan mekonium, maka dapat dipastikan bahwa bayi mempunyai lubang anus. Biasanya mekonium keluar dalam 24 jam setelah lahir. Pemeriksaan ke-13, lihat dan raba alat kelamin luar. Tanyakan pada ibu apakah bayi sudah buang air kecil. Keadaan normalnya, pada bayi perempuan kadang terlihat cairan vagina berwarna putih atau kemerahan. Bayi laki-laki terdapat lubang uretra pada ujung penis. Pastikan bayi sudah buang air kecil dalam 24 jam setelah lahir. Lanjut, ketimbang bayi dengan menggunakan selimut, hasil dikurangi selimut. Keadaan normalnya, berat bayi lahir 2,5 sampai 4 kg. Dalam minggu pertama, berat bayi mungkin turun dahulu baru kemudian naik kembali. Pemeriksaan ke-15 mengukur panjang dan lingkar kepala bayi. Keadaan normalnya, panjang lahir normal 48 sampai 52 cm dan lingkar kepala normal 33 sampai 37 cm. Pemeriksaan terakhir yaitu menilai cara menyusui dengan cara meminta ibu untuk menyusui bayinya. Kepala dan badan dalam garis lurus, wajah bayi menghadap payudara, ibu mendekatkan bayi ke tubuhnya, bibir bawah melengkung keluar, sebagian besar areola berada di dalam mulut bayi. Menghisap dalam dan pelan, kadang disertai berhenti sesaat. Sekian rangkuman materi tentang asuhan bayi baru lahir normal. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada yang salah-salah mohon dikoreksi. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen ya.